Kita perbincangkan persoalan ini bersama dengan Ibu Neti Prasetyani, anggota Komisi 9 DPR. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Neti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Abraham. Salam sehat selalu. Ya, semoga Ibu juga sehat di sana. Bu Neti, saya langsung kepada persoalan, andai kata pelanggan tersebut tidak speak up, kita semua tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Andai kata dia tidak konfrontir dan di video seperti itu, maka persoalan ini tidak akan pernah terkuak. Sekarang sudah terkuak. Apa yang akan dilakukan Komisi 9 untuk memastikan rakyat Indonesia hak-haknya bisa dilindungi dari bisnis PCR? Ya, secara pribadi tentu saja saya akan meminta kepada pimpinan Komisi 9 sebelum kita menghadapi masa reses, nampaknya tanggal 16 atau 17 Februari ini kita akan tutup masa sidang dan menghadapi reses. Dan kita berharap pimpinan Komisi 9 kembali mengundang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga beberapa mitra yang terkait dalam penanganan pandemi ini untuk duduk bersama dan menjelaskan berbagai persoalan yang hari ini sangat membetot perhatian masyarakat dan media. Nah, kalau terkait dengan testing, tentu saja ini menambah panjang deret masalah yang dihadapi oleh masyarakat soal testing. Ya. Karena kita tahu persoalan testing ini bukan hanya sekarang ya, yang kemarin dilaporkan oleh seorang warga tentang hasil tes sebelum yang bersangkutan mengikuti tes atau melaksanakan pemeriksaan. Dari awal kita sudah dibuat bingung dengan apakah harus swab antigen atau PCR, kemudian harganya, termasuk juga penggunaan alat tes bekas, sampai pemalsuan hasil dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi presiden buruk ya bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, jika tidak segera dilakukan pemeriksaan atau investigasi secara menyeluruh. Iya, saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan. Tapi Bu Neti, kalau kita mau berterus terang, jujur-jujuran ya, siapa sebetulnya yang punya hak untuk mengaudit laboratorium PCR konsorsium bisnis farmasi ini? Ya, tentu saja kalau konteksnya adalah alat kesehatan, laboratorium, ya kita harus menanyakan kepada pihak Kementerian Kesehatan ya. Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang testing, alat, kemudian juga reagen, tenaganya ya, itu semua ada di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Meskipun ada fungsi koordinasi dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan organisasi profesi seperti Ikatan Laboratorium Kesehatan dan sebagainya, tentu itu hal lain. Yang jelas ketika kita bicara tentang penanganan pandemi, maka Kemenkes ini menjadi salah satu leading sektor ya. Kalau kemudian permasalahannya adalah terkait sampai di sana testing sampai di sana Bu Neti, yang akan jadi instrumen. Untuk kasus ini sendiri kan Kemenkes sudah bersuara dan menyampaikan bahwa sepatutnya itu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan setempat. Nah, saya tangkap nih semacam ada lempar tanggung jawab satu sama lain. Kok nggak merasa apa ya, apakah memang persoalan ini dirasa biasa-biasa saja sehingga pada akhirnya memang ini urusan daerah lah yang mengurusinya? Ya, kalau menurut saya nggak bisa kita melakukan apa yang disebut sebagai lempar batu sembunyi tangan ya. Kenapa? Karena pandemi ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi kalau kemudian pemerintah daerah diminta untuk bertanggung jawab, ya itu tidak sepenuhnya tepat ya. Kenapa? Karena berbagai regulasi, aturan, payung hukumnya itu kan dibuat oleh pemerintah pusat yang kemudian ditindaklanjuti, diterjemahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhannya. Bu Neti. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan ya tetap harus ada fungsi koordinasi, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan yang harus dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan. Bu Neti, saya harus pertanyaan terakhir saya, barangkali harus dijawab singkat ini, apakah memang harus ada pidana? Kalau dalam beberapa kasus kan kita melihat siapa saja yang memalsukan yang namanya surat antigen ataupun PCR itu bisa dipidana, ditangkapi oleh polisi. Sudah banyak contohnya. Dan dalam beberapa kasus juga bukan hanya ini yang terjadi. Ada pernah terjadi di Palangkaraya tahun lalu, kemudian
saat ini pun kembali terjadi. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya, bagaimana memastikan bahwa kejadian serupa tidak hanya teguran saja, kan disebutkan ini kan teguran, tapi kan ini kaitannya dengan keselamatan pelanggan yang sudah bayar mahal, kemudian tapi ternyata dia merasa dicurangi. Belum lagi bahwa dia yang harus follow up itu informasinya, telepon-telepon tidak bisa, harus datang ke lokasi. Bagaimana memastikan orang-orang tersebut bisa dibawa ke ranah hukum? Ya, justru saya meminta kepada pemerintah bahwa pelindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia itu harus diterjemahkan pada aturan yang tegas dan membuat efek jera pada siapapun yang ingin bermain-main dalam penanganan pandemi. Dengan cara seperti itu, orang berpikir dua kali untuk melakukan hal yang sama atau mengelabui rakyat Indonesia dengan berbagai celah yang ada dalam rantai penanganan pandemi ini. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Mbak Neti. Kita berharap bahwa hal serupa tidak akan terjadi, tidak ada apapun yang dilakukan atas nama bisnis, karena bagaimanapun kemanusiaan dan keselamatan itulah yang terutama. Anggapannya bahwa ini kesalahan sepihak saja, oknum saja. Terima kasih atas waktu Anda, Bu Neti.